Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah, kita mau menikmati hadirat Tuhan, dan bahkan kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi yang tidak mudah bagi kita hari-hari ini, kita mau terus menjadi umat Tuhan yang terus bersyukur, menyembah, dan memuliakan Tuhan, bahkan menikmati firman Tuhan yang hidup. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bersyukur di pagi ini kami boleh beribadah. Kami datang kepada Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu, kuatkan dan teguhkan kami, agar di tengah-tengah situasi saat ini kami terus dipenuhi, diajar oleh kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami terus bertambah kuat dan semakin kuat di dalam Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah kita mau belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu bagaimana kita menjadi umat Tuhan, bukan hanya sekedar pasif menunggu, tetapi secara aktif bagaimana kita mengejar, yaitu Allah sendiri yang kita mau kejar. Kita mau mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, kita mau mengalami bahwa dalam situasi yang ada, kita mau bahkan lebih erat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 2 ayat 23, dikatakan begini, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah, menjadi orang yang dikenan Tuhan. Oleh karena apa? Karena mengerti bahwa imannya terus bertumbuh, situasi tidak membuat dia goyah, situasi tidak membuat dia takut, apalagi dengan berita-berita yang sering kita lihat, kita dengar, bahwa ada begitu banyak berita yang menakutkan bagi kita, virus ini dan sebagainya, sampai kadang-kadang kita berpikir akan dikuasai oleh ketakutan-ketakutan karena begitu banyaknya berita-berita yang simpang siur yang kita terima. Tapi saudaraku, di pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, belajar menjadi sahabatnya Tuhan. Kita mau belajar bukan hanya tahu firman, tetapi firman itu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi satu kekuatan sehingga kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya tahu firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Abraham punya pengalaman berbagai macam krisis yang telah dia alami. Dia mengalami begitu banyaknya satu proses ketika dia dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Dan kita lihat bagaimana di dalam Alkitab dikatakan Abraham mengalami bahkan sempat pergi meninggalkan dari tanah perjanjian. Dia pergi ke Mesir. Dia mengalami berpisah dengan Lot. Dia mengalami bahkan satu keadaan dia harus pergi ke Abimelek. Satu keadaan yang tidak mudah bagi dia, karena dia masih berpikir, berusaha dengan caranya untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, bahkan untuk ada dalam perjalanan untuk dia sampai di tanah perjanjian, bahkan menerima bukan hanya sampai di situ, tapi mengalami berkat yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian itu. Tetapi yang menarik adalah ketika Abraham ini terus berjalan taat dengan apa yang Tuhan izinkan, dia lalu dengan iman, dengan satu pengharapan, sampai dia mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Bahkan ketika dia diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak, dia tidak pakai nanya lagi, tapi dia melakukan dengan taat, dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan dia mengalami kebenaran firman Tuhan, karena dia tahu dalam perjalanan dia dalam ketaatan itu untuk sampai di atas bukit mempersembahkan Ishak, dia pun bergejolak, hatinya penuh dengan kekhawatiran, krisis dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah dia lakukan dengan taat, perkataannya dia jaga, tindakannya dia jaga, sehingga dia sampai di tempat itu dan mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Dan kita melihat iman Abraham tetap teguh. Saudaraku, di dalam mengejar apa yang Tuhan sediakan, bahkan mengejar Allah itu sendiri, kita mau belajar bahwa ternyata kuncinya ada dua hal yang terpenting, yaitu bagaimana kita untuk dalam proses mengalami keintiman atau intimisi dengan Tuhan, kita harus masuk dan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita harus mengalami masuk dalam keintiman atau intimisi dengan Tuhan? Kita melihat bahwa di ayat kita katakan di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Kita melihat bagaimana dikatakan untuk kita mengalami satu keintiman dengan Tuhan, ada satu keputusan sikap yang harus kita ambil bahwa kita harus masuk ke dalam kamar tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu keputusan yang sangat penting. Dalam situasi yang ada, kita tidak mudah untuk kita masuk ke kamar kita untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, meminta hikmat Tuhan. Tapi yang sering terjadi adalah kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Dan yang kedua dikatakan, tutuplah pintu. Jadi kita belajar untuk mengisolasi diri kita, untuk menutup dari segala informasi-informasi yang ada. Dengan cara apa? Kita memfokuskan diri kita untuk mendengar apa kata Tuhan. Mendengar supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik dari semua kejadian atau masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah berdoalah kepada Tuhan, kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, mengalami satu hiding place, tempat yang spesial, tempat di mana kita mengalami satu keeratan, keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengalami itu, akan ada satu pemulihan dalam diri kita. Bahkan dikatakan kita mengalami satu kekuatan yang dari Tuhan. Daya tahan tubuh kita semakin baik oleh karena kita ikut menikmati hadirat Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan, yaitu kekuatan Tuhan itu sendiri. Jadi berdoalah, dapatkan isi hati Tuhan, alami secara pribadi, mengalami encounter dengan Tuhan, sehingga kita mengalami pemulihan. Pemulihan dari apa, saudara? Yang sulit mengampuni jadi mudah mengampuni, yang kurang mengasihi lebih mudah mengasihi, yang masalah dalam keuangan dia boleh menjadi umat Tuhan yang murah hati, rajin menolong dan sebagainya. Oleh karena apa? Karena dia menikmati keintiman dengan Tuhan. Jadi saudara, kita mengerti banyak hal yang baik yang kita alami. Ketika kita datang ke gunung Tuhan, kita mengalami kekuatan. Ketika kita mengalami intimasi dengan Tuhan, kita mengalami hidup kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh roh Tuhan. Tetapi satu hal, jangan lupa saudara, iblis tidak suka. Yohanes 10:10 katakan begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang Allah sediakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis, dia melakukan bagian yang lain, yaitu dia mencuri iman kita. Dia curi damai sejahtera kita, sehingga terkadang kita menjadi orang-orang yang tidak realistis, bahkan bertindak di luar nalar kita. Kenapa? Bahkan ketika terjadi kita bingung, kok saya melakukan ini? Yaitu itulah ciri-ciri orang yang mengalami dia dicuri, bahkan dia dibunuh potensinya oleh iblis, sehingga dia tidak berdaya, menyerah dengan situasi, bahkan dia dikalahkan oleh keadaan, dan yang lebih lagi dikatakan dibinasakan oleh si iblis. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Kita harus mengalami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, hal yang kedua yang kita harus mengerti, selain kita harus mengalami keintiman dengan Tuhan, yang kedua adalah ada buah dari keintiman itu sendiri. Karena intim itu buahnya ada yang baik, ada yang buruk. Buah yang buruk itu adalah dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Apa yang membuat kita menjadi buta dan picik? Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya dikatakan, di ayat 5 dikatakan, haruslah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Selain kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi apabila kita tidak menambahkan kepada iman kita pengetahuan, kita tidak menambahkan kepada iman kita kesalehan, ketekunan dan seterusnya, maka yang terjadilah buah yang kita hasilkan dari hidup kita adalah kebutaan dan kepicikan. Kita tidak melihat segala sesuatu dengan jelas. Bahkan kita menjadi picik, egois, mementingkan diri sendiri, bahkan bisa menilai orang lain dengan menilai dengan yang salah.
Dan buah yang kedua adalah, yaitu dikatakan di dalam Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya itu akan mendapatkan satu kekuatan. Mereka akan menjadi kuat dan bertindak. Kekuatannya adalah bukan kuat dari dirinya, tetapi karena dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan dia bertindak. Dia tidak bertindak sembarangan, tetapi dia bertindak dengan hikmat Tuhan. Seperti Abraham, yang tadinya dia hanya mendapatkan kekuatannya, yang tadinya hanya mengandalkan kekhawatirannya, dia ketika ada krisis dia pergi ke Mesir, dia pergi ke tempat lain. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal dalam hatinya, tetapi dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya, sehingga ketika Tuhan suruh mempersembahkan Ishak, dia tidak lagi berpikir panjang. Dia memilih untuk taat melakukan firman Tuhan. Saudara, kita perlu mengalami itu. Mengalami sampai kepada satu tingkatan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang buah yang kedua ini lahir dari oleh karena apa? Kita kenal siapa Tuhan kita. Mazmur 91, siapa Tuhan kita? Ayat pertama dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kita bersyukur, saudara. Dan Paulus juga mengingatkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi jangan lagi takut. Mari alami keintiman dengan Tuhan. Kejar apa yang Tuhan mau, sampai kita mengalami satu pembaharuan, pemulihan, kekuatan, dan bahkan kita bertindak dengan iman, murah hati, rajin memberi, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, dan yang terlebih lagi, hati kita melekat dengan Tuhan, kasih kita semakin bertambah dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kejar Dia dalam persekutuan secara pribadi, secara keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mengejar Tuhan. Lebih daripada masalah yang kami sedang hadapi, kami mau mengutamakan Tuhan. Karena Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini, kami mau terus mengucap syukur. Dan bahkan lebih lagi kami mau semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan apa yang Kau katakan dalam firman. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.